Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Fahrul Rizky Saika Cakti dari kelas 11 F2, siswi SMA Negeri Umbul Sari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Salah satu yang akan saya bahas adalah, kalian udah pernah tahu belum beliau siapa? Beliau adalah salah satu tokoh Islam pada masa modern yang bernama lengkap Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qolmuni Al-Husaini atau yang sering dikenal sebagai Rashid Ridho. Beliau lahir pada tanggal 23 September 1865 Masehi di Kolamun, kota Tripoli, Lebanon. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai anak yang rajin, suka membaca buku, dan suka belajar ilmu agama. Beliau tidak hanya belajar di sekolah biasa, tetapi beliau belajar di sekolah madrasah Al-Wasatiyah dan madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di kota Tripoli, Lebanon. Awalnya, beliau belajar agama di kampung halamannya, tetapi setelah beliau membaca tulisan milik Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, beliau menjadi semakin tertarik dengan pemikiran pembaruan Islam. Dan pada tahun 1897, Rashid Ridho pergi ke Mesir untuk bertemu langsung dan berguru kepada Muhammad Abduh. Dan atas persetujuan Muhammad Abduh, Rashid Ridho berhasil menerbitkan majalah bernama Al-Manar yang menjadi media penting dalam pergerakan pembaruan Islam dalam memajukan umat Islam dan membebaskan dari belenggu penjajah. Rashid Ridho juga memiliki pokok-pokok pemikiran sebagai berikut. A. Umat Islam mundur karena menjauh dari ajaran agama Islam. Banyak sekali umat Islam yang salah paham dengan ajaran agama Islam. Maka, untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa Eropa, umat Islam harus kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenarnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan telah dipraktikkan oleh para sahabatnya. B. Kemunduran umat Islam juga dikarenakan fatalisme dan takdir. Rashid Ridho menentang adanya pemikiran pasrah dan tanpa solusi dan mendorong berpikir dinamis, aktif, dan rasional. C. Pentingnya mempelajari ilmu modern. Umat Islam harus mempelajari ilmu modern untuk bisa mengembangkan diri tanpa meninggalkan syariat agama Islam. D. Hukum fikih tidak boleh absolut, karena fikih bisa berubah mengikuti konteks zaman, maka dari itu ijtihad harus terus dilakukan. E. Persatuan umat Islam harus didahulukan, karena apabila umat Islam ingin maju dan kuat, maka umat Islam harus bersatu terlebih dahulu. Selanjutnya, karya-karya Rashid Ridho antara lain sebagai berikut. A. Thorikh al-Ustaz al-Imam al-Syekh Muhammad Abduh atau Biografi Imam Muhammad Abduh. B. Nida li al-Jins al-Latif atau Panggilan terhadap kaum wanita. C. Al-Wahyu Muhammad atau Wahyu Nabi Muhammad. D. Yusr al-Islam wa Usul al-Tashri' al-Am atau Kemudahan Islam dan Prinsip-prinsip Umum dalam Syariat. E. Hukuk al-marah al-solihah atau hak-hak wanita muslim. Sekian sedikit materi yang bisa saya sampaikan untuk kalian yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.